Oke, selamat sore Pak dengan Pak Widodo ya. Iya Pak Joko, selamat sore. Terima Selamat sore. kasih. Nggih. Alhamdulillah bisa Eh, ketemu dengan Bapak. senang juga bertemu dengan Bapak. Kita ngobrol-ngobrol sebentar sedikit mengenai kegiatan kita, nggih Pak. Istilahnya kegiatan coaching kita hari ini. Iya. Eh, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Dengan Bapak Widodo, nggih? Nggih, nggih, Pak. Nggih. Nggih. Bapak mengajar di mana, Pak? Saya mengajar di SD 1 Bengle, Kecamatan Wonosamudro, Pak. Kemudian Nggih. Kabupaten Boyolali. Terus begini Pak, hari ini istilahnya topik atau tema yang ingin Bapak sampaikan itu tentang apa Pak? Gini Pak, saya itu ada permasalahan tentang rekan guru, termasuk saya sendiri. Istilahnya saya ingin dalam proses belajar mengajar itu kan sekarang ini daring Pak. Nah ini kan ada kesulitan. Nah ini saya memberikan masukan kepada teman-teman itu agar menggunakan Google for Education gitu, Pak. Google for Education ya Pak? Yeah. Lajeng, terus gimana Pak? Nah itu kan teman-teman itu kan kesulitannya belum familiar lah katakanlah gitu penggunaan pembelajaran menggunakan itu. Padahal kan sebenarnya untuk kegiatan proses belajar mengajar karena saat ini kan daring Pak, tidak bisa Iya. tatap muka. Maka kan kita harus cari cara yang efisien dan tepat gitu Pak. Nah, salah satunya kan menggunakan itu. Jadi tidak hanya sekedar menggunakan WA gitu Pak, di grup WA gitu. Oke, berarti ini permasalahannya teman-teman Bapak belum termotivasi untuk membuat ini ya Pak, menggunakan ini ya Pak. Apa tadi namanya Google for Education nggih? Iya Bapak, iya menggunakan itu loh. Kan diantaranya kan ada itu Google Classroom, kemudian ada Google Chat, ya. Nah itu kan ada Jamboard, barangannya bisa untuk gunakan kegiatan Oh, pembelajaran coba. iya iya iya. Hmm. Eh Google for Education berarti nanti ada yang di istilahnya ada Google Classroom, ada Jamboard, Hmm. ada apalagi tadi Pak? Chat, Google Form, gitu ya iya, Pak ya. iya. Eh, jadi istilahnya untuk peningkatan pembelajaran itu Bapak ingin mengajak teman-teman untuk menggunakan itu. Mungkin Bapak lebih spesifik kira-kira mau menggunakan yang mana nih Pak itu? Misalkan kalau mau disampaikan kepada teman-teman di antara yang Google Classroom atau semuanya sekaligus Pak? Tidak Pak, ya kita cari cara yang tepat, istilahnya yang mudah karena kan baru Pak. Kalau semuanya kita Oh, kenalkan kepada mereka-mereka kan justru nanti malah nggak mau gitu ya Pak, mumet gitu. Makanya hanya beberapa aplikasi aja yang kita gunakan. Ya nanti kita gunakan Google Classroom sama Google Form gitu Pak. jadi kita lebih fokus ke yang Google Classroom sama Form ya Pak ya? Iya Bapak, betul. Terus yang ingin saya tanyakan, reaksi teman-teman itu ketika mau menerima apa istilahnya menerima ide Bapak, ketika Bapak menyampaikan ide itu reaksi teman-teman bagaimana Pak? Ya pada awalnya mereka tidak berminat, dianggapnya biasa, saya sudah biasa menggunakan online, biasa menggunakan email, biasa saya berkirim data gitu. Tapi Oh, setelah dikenalkan, setelahnya penggunaannya ternyata mengasihkan. Nah, itu akhirnya Bapak Ibu guru itu asik, senang gitu ya. Itu senang belajar, senang menciptakan sesuatu ya yang akan digunakan untuk putra-putrinya begitu Bapak. oke. Sedikit tentang saya ingin tanya sedikit Pak. Sebetulnya saya juga belum begitu paham tentang Google for Education yang termasuk Google Classroom sama Google Form. Hmm. Kegunaannya Google
Classroom sama Google Form itu sekitar apa ya, Pak? Iya, Google Classroom itu kan Pak, apa istilahnya kita kan membuat ruangan kelas gitu ya, ruangan kelas di sana kan kita akan hemat Pak, tidak usah bawa buku, menghemat kertas gitu ya. Jadi di Classroom itu kita bisa menyampaikan materi, kemudian bisa memberikan soal, ya, kemudian di dalam materi pun juga macam-macam, bisa menyenangkan, ada videonya, bisa membuat video di situ, kemudian bisa ngomentari, berdiskusi gitu. Jadi kegiatan di Classroom itu ya seperti kita pembelajaran dengan anak, tapi kita di kelas maya gitu Pak. Jadi ada komunikasi, ada apa? Juga penilaian, pengamatan, berdiskusi gitu udah ada itu Pak di Classroom Pak. Oh iya. Berarti gini Pak, untuk yang awal ini berarti kita tentukan dulu tujuan kita bersama, berarti kegiatan ini kita ingin mencari supaya pemecahan masalah dari Bapak, supaya bagaimana teman-teman Bapak mau mengikuti atau mau menggunakan Google for Education ini ya Pak, terutama khususnya untuk yang Google Classroom sama Form ya Pak ya. Halo Bapak Iya, Peter. betul Pak. Jadi kita Kita FIF apa ya? Penggunaan media gitu Pak, media pembelajaran menggunakan Google Form sama Google Classroom begitu Pak Joko. Oke, berarti kita sudah menemukan satu topik. Berarti hari ini kita topiknya bagaimana teman-teman Bapak itu mau menggunakan media dalam masa pandemi ini ya Pak, dalam untuk pembelajaran daring. Oke, selanjutnya Bapak yang ingin saya ketahui dari Bapak, kemampuan teman-teman itu dalam penggunaan ini kan berhubungan dengan IT ya Pak ya. Itu kira-kira seperti apa Pak? Iya Pak. Ya kebetulan kan teman-teman saya itu kan ya banyak yang muda lah, 90% muda Pak. Termasuk saya itu yang paling tua, sehingga saya semangat aja kok mosok yang muda-muda nggak semangat gitu. Nah kemudian untuk kemampuannya ini memang sudah terbiasa masalah IT ya, entah itu IT yang daring maupun luring, artinya yang tanpa jaringan itu pun dia sudah mahir biasa menggunakan itu. Hanya karena ini model baru, kadang kan dianggapnya sepele gitu Pak. Dia ya pertamanya awalnya gitu, tapi setelah dengan pengenalan itu menggunakan akun belajar itu semakin apa ya, mantap lah ya. Mereka berinovasi dengan senang gitu Pak. Oke. Berarti kalau dari sisi teman-teman Bapak kan Bapak yang lebih tahu. Sebetulnya mereka punya potensi untuk mau menggunakan media ini. Kemudian kalau menurut Bapak itu kira-kira kenapa kok teman-teman itu tidak mau menggunakan media ini atau belum mau menggunakan ini dalam pembelajaran daring? Kalau menurut Bapak alasannya apa? Kan Bapak yang lebih mengetahui istilahnya kondisi teman-teman seperti apa. Iya. Iya, pada awalnya tadi kan sudah saya sampaikan, Mbak, dianggapnya itu kan mengajar nggak WA kan sama saja gitu ya. WA yang penting kan siswa itu bisa belajar, kan pakai WA saja, terus kemudian nanti membuat apa tugasnya kan pena suruh buka buku gitu. Jadi mereka menurut saya Bapak Ibu guru pada awalnya itu kurang, kalau menurut pengamatan saya kurang kreatif lah gitu ya. Karena hanya menggunakan satu alat dan itu nanti memperkerjakan orang tua gitu ya. Karena kan WA yang membawa kan HP-nya orang tua. Maka mereka kan nantinya tugas-tugas anak itu yang mengerjakan siswa gitu. Kalau kita menggunakan Classroom kan bisa tatap maya, bisa
berdiskusi di situ kan kelihatan gitu Pak aktivitas dari siswa dengan guru gitu. Makanya teman-teman guru sampai ada begitu setelah kenal dia mulai tertarik gitu Pak. Oke, berarti di sini sebetulnya teman-teman Bapak itu bisa diajak. Kemudian yang ingin saya tanyakan itu sedikit, kalau menurut Bapak supaya langkah-langkah apa yang Bapak bisa ambil apa saja lah, karena potensi ada dari teman-teman, kemudian sebetulnya kalau kemauan ada. Menurut Bapak langkah selanjutnya supaya mereka lebih mau untuk menggunakan media tersebut, kira-kira menurut Bapak apa langkah-langkahnya? Iya, terima kasih Pak. Yang pertama, langkah saya yang saya ajak, ini saya beritahu dulu, karena kan saya pernah mengikuti pelatihan Pak. Pelatihan tentang itu, Google for Education. Nah, maka teman-teman saya kenalkan dulu. Yang pertama, ayo aktivasi akun belajarnya, diaktifasi dulu ya. Kalau sudah kan saya kenalkan, saya kasihkan perbedaan tuh. Email biasa sama akun belajar itu perbedaannya apa? Oh, nah setelah tahu tentang kekurangan dan kelebihannya mereka mulai tertarik gitu Pak. Itu. Nah setelah itu saya ajak, kemudian saya kenalkan, saya untuk mempraktekkan. Nah setelah itu saya ajak untuk mengikuti Bindek secara online yang diselenggarakan oleh Kemdikbud. Nah di sana lebih menantang gitu Pak, lebih menantang, banyak prakteknya, kemudian banyak ya ada ujiannya. Nah, dengan kegiatan itu ternyata mereka senang sekali gitu kegiatannya. Ya, semuanya mengikuti. Ya, walaupun ada yang terseok-seok karena kegiatan lain yang kurang mendukung. Nah, tapi banyak yang bisa sampai ujian dan alhamdulillah bisa lulus gitu, Pak. Oke, Bapak, sebetulnya Bapak sudah memberitahu, terus teman-teman juga sudah mengikuti diklat ya. Apakah ada Iya. langkah lain kalau menurut hemat Bapak supaya teman-teman Iya. lebih greget atau lebih motivasi lah dalam itu, punya langkah kiat lain tidak kira-kira? Oh iya, Pak. Terima kasih. Ya, ini untuk lebih apa ya? Memberikan keterampilan kepada teman-teman. Nah ini teman-teman saya suruh mengeksplornya, mengimplementasikannya, ya mengimbaskan. Berarti saya ajak untuk mengimbaskan kepada teman-teman SD lain, sekolah lain, agar ya misalnya satu guru bisa memberitahu dua guru di sekolah lain, begitu kan nanti akan termotivasi Pak. Dengan dia mengajarkan, otomatis kan dia juga belajar gitu, semakin terampil gitu Pak. Itu menurut angan saya begitu. Dan ini sudah dilakukan Pak, dilakukan untuk membantu menginformasikan kepada sekolah lain, guru lain gitu Bapak. Oke, bagus Bapak. Ini saya cuma sedikit menyimpulkan dari masukan dari Bapak. Ini ide dari Bapak semua. Yang pertama sudah memberitahu, kemudian sudah mengikuti diklat juga, kemudian mereka kan punya skill, Iya. punya kemampuan, hanya tinggal mengimplementasikannya atau mengembangkannya. Jadi menurut hemat Bapak itu alangkah baiknya kalau dikembangkan dengan ditularkan oleh rekan yang lain, begitu nggak Bapak tadi bilang begitu nggak? Betul ya Pak ya? Iya Pak, betul. Iya, itu kan dengan menularkan itu kan dia juga belajar, juga bisa apa ya, bisa memberitahu orang lain gitu Pak. Berarti kalau Bapak punya angan-angan begitu, Bapak punya keinginan dong, istilahnya mengadakan suatu kegiatan supaya kegiatan implementasi itu benar-benar terrealisasi ya Pak ya? Iya Pak. Ya, Berarti impian atau harapan saya itu kan nanti pembelajaran, proses belajar mengajar di sekolah saya, itu nanti guru-guru kan tidak hanya terpaku pada WA, tapi ini mereka berinovasi, Pak. Berinovasi,
kemudian berkolaborasi. Nah, itu Pak, inginan saya. Itu untuk tingkat sekolah. Kalau tingkat kecamatan Tingkat nanti sekolah. bisa guru-guru yang ada di kecamatan itu bisa menguasai dan terampil menggunakan hal itu gitu, Pak. Oke. Yang kemarin yang ikut pelatihan berapa orang, Pak? Di tempat saya yang awalnya itu ada 6 orang yang ikut, tapi yang sampai lolos hanya 4 orang. Yang 2 itu karena kesibukan, ya kesibukan anaknya sakit, ya kemudian, nah itu tidak bisa lulus karena ada ujiannya gitu Pak. Kegiatannya kan sampai 4 sampai 6 bulan. Nah itu kan karena ya sudah mau ujian tapi ada keluarga yang sakit. Waktu ini kan juga kemarin-kemarin kan masih ada pandemi itu kan Pak. Sebentar-bentar Oke. ada pengumuman di masjid itu loh Pak. Berarti dari 6 masih ada 2 ya, Pak. Berarti supaya lebih efektif Iya. yang 2 itu berarti harus ditularkan dari temannya berarti ya, Pak ya? Iya, ya kalau segi keterampilannya memang iya Pak, perlu di apa ya, ditingkatkan lagi. Dia gagalnya kan karena tidak mengikuti ujian Pak, karena Ya. keadaan situasi tadi, gitu. Berarti Bapak punya rencana itu untuk menularkan pada teman yang belum tadi supaya seluruh teman-teman bisa mengikuti dan punya kemampuan seperti itu. Berarti Iya. Bapak merencanakan itu nggih, Pak nggih? Iya Bapak, nggih, saya rencanakan. Kira-kira Nah itu akan ya rencananya kan akan kami pelaksanaannya nanti sekitar itu Pak, sekitar bulan awal September gitu ya. awal September ini kan September. kita lakukan itu. Karena saat ini kan juga sekolahan kami kebetulan kan juga dibongkar Pak karena ada rehab. Hmm, Nah, waktu ini kami pergunakan untuk itu saling sharing. Kami sering menggunakan Zoom, menggunakan Meet itu untuk pembelajaran kegiatan dengan gurunya. Nah, nanti untuk actionnya dengan siswa itu mulai September mungkin kan itu sudah Bapak Ibu guru sudah siap gitu Pak. Oke, Bapak, saya menarik juga ini nanti berarti September ini Bapak sudah mulai melakukan eksekusi untuk penularan kepada teman yang belum sama kepada siswa nggih Pak nggih? Iya Bapak. Oke. Nggih. Berarti kita sepakati saja berarti September dilaksanakan rencana Bapak itu kemudian eh, kita lihat nanti perkembangan setelah terlaksana nggih Bapak nggih. Setelah September itu nanti kita Nggih. kita lihat lagi perkembangannya begitu nggih Pak nggih? Nggih Kira Pak. Iya Oke. bisa. Jadi kita sepakati bersama nanti setelah September kita melakukan diskusi seperti ini lagi nggih Pak? Kita lihat, Nggih Pak, bisa. Nggih. oke. Nanti setelah bulan September hasilnya seperti apa? Kalau sudah berhasil, berarti kegiatan kita ini berhasil. Kalau misalkan tidak, Iya. berarti kita perlu refleksi lagi nanti di September nanti. Iya Begitu iya nggih Bapak betul nggih? betul Pak. Nggih. Oke, Iya. Iya Pak, terima nggih. kasih. Ya, nggih. Terima kasih banyak. Ini sudah banyak sekali yang kita diskusikan sehingga menemukan titik temu bahwa nanti ada implementasi di bulan September untuk teman-teman Bapak yang belum bisa mengikuti, kemudian dan dipraktekkan kepada anak sekalian, nanti kita lihat perkembangannya bagaimana. Begitu nggih Bapak nggih? Iya Pak Joko, ya. Nggih. Oke, mungkin demikian ngobrol-ngobrol kita sedikit. Mungkin mohon maaf apabila nanti saya banyak salahnya nggih Pak nggih. Mungkin demikian, terima kasih sekali waktunya. Mungkin kita tutup kegiatan hari ini. Sekali lagi saya terima kasih sekali Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bapak, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.